Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 2. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah doa syukur. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami mengalami kebaikan berupa kesehatan, rezeki, pertolongan, dan kegembiraan. Semuanya Engkau berikan kepada kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan dan anugerah-Mu itu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan arti doa syukur, yang kedua menjelaskan alasan Yesus mau menyembuhkan orang sakit kusta, yang ketiga menjelaskan sikap yang dilakukan oleh orang-orang kusta setelah sembuh dari sakit. Yang keempat, menjelaskan alasan orang Samaria yang berterima kasih kepada Allah. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak mau bertanya ini, apa itu doa? Nah, anak-anak, doa adalah komunikasi atau berbicara dengan Allah. Baik, materi atau pelajaran kemarin juga kita sudah membahas tentang doa pujian. Nah, tentu saja kalian tidak lupa ya dengan apa itu arti dari doa. Doa itu adalah komunikasi atau berbicara dengan Allah. Nah, sedangkan doa syukur itu apa anak-anak? Nah, doa syukur itu adalah doa untuk mengucap syukur atas apa yang diterima dari Allah. Nah, maka pantas kita sebagai manusia mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan semuanya kepada manusia. Nah, maka anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selayaknya dan pantas kita pun mengucapkan syukur kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, nah, apakah anak-anak sering mengucapkan terima kasih? Nah, ini ya. Nah, anak-anak, kata terima kasih itu sangat penting untuk kita ucapkan. Kenapa sangat penting ya? Kira-kira kenapa anak-anak kok kita mengucapkan terima kasih itu sangat penting ya? Nah, ya, karena ucapan terima kasih dapat kita ucapkan ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain. Maka ketika orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita, memberikan pertolongan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, maka ucapan terima kasih itu sangat penting. Nah, sebagai ungkapan apa? Ungkapan rasa terima kasih karena orang lain telah membantu saya, misalnya membantu kita. Nah, kita menerima berkat dari Tuhan hendaknya juga mengucapkan terima kasih atau puji syukur. Nah, ya, misalkan seperti ini ya. Kalau tadi diberi hadiah oleh orang lain, ya kita mengucapkan terima kasih. Nah, kita juga kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kita, maka kita juga mengucapkan terima kasih atau puji syukur. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua kita, anak-anak ya, orang tua kita yang telah membesarkan kita, memberikan kita makan, memberikan kita sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian juga kepada guru, Bapak Ibu guru ya anak-anak, ketika di sekolah kita juga harus mengucapkan terima kasih karena berkat mereka kita bisa tahu, kita bisa mengerti. Nah, begitu juga dengan teman-teman atau sahabat ya anak-anak, kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka telah membantu kita, membantu kalian ya. Jadi misalkan mereka menolong saat kita tidak membawa pena misalnya di sekolah, nah kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan juga kepada masyarakat atau tetangga kita, saudara kita yang telah memberikan pertolongan kepada kita, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Nah, itu ya anak-anak ya. Maka kalian juga harus mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari juga ya. Kalian mengucapkan terima kasih kepada
orang tua, guru, teman, sahabat, atau di dalam masyarakat. Nah, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil Lukas bab 17 ya, tentang ke-10 orang sakit kusta. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, orang kusta itu dianggap najis, kotor, dan penyakitnya menular sehingga dijauhi oleh orang lain. Orang sakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya. Mujizatlah yang bisa mengobati orang sakit kusta itu, anak-anak. Maka ketika mereka melihat Yesus, mereka menghadap Yesus dan meminta disembuhkan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, ini bagaimana bentuk kepedulian Yesus, kenapa Yesus mau menyembuhkan orang kusta. Karena pada waktu itu kita lihat orang kusta itu dianggap najis, dijauhi. Nah, Yesus tidak demikian. Yesus justru hendak mendekati mereka. Nah, maka Yesus mau menyembuhkan mereka. Nah, ketika mereka disembuhkan oleh Yesus, dari ke-10 orang kusta tersebut hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih, yaitu orang Samaria. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita juga belajar dari orang sakit kusta ini, yaitu terutama yang mengucapkan terima kasih kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Maka kita juga demikian anak-anak, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka kita juga mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, itu anak-anak ya yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana ke-10 orang kusta hanya 1 saja yang kembali, yaitu orang Samaria yang mengucapkan terima kasih. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bersama bahwa Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta untuk kita.
Jadi kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima. Maka kita juga belajar dari orang Samaria ya. Orang sakit kusta itu yang disembuhkan oleh Yesus dan mengucapkan terima kasih. Kita juga belajar dari orang Samaria tersebut, anak-anak. Mari bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan berdoa kepada orang tua kita, kepada guru, kepada sahabat, dan lainnya. Ketika mereka membantu kita mengucapkan terima kasih. Nah, maka sekali lagi anak-anak, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita dengan berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Maka pertanyaan refleksi yang kalian harus refleksikan yaitu, apakah aku selalu mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain? Apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang aku dapatkan? Nah, silakan anak-anak merefleksikan ini dalam kehidupan kalian ya, di rumah, bersama keluarga, bersama Tuhan, bersama orang di sekitar kalian. Nah, anak-anak, Bapak ada tugas KD 4.6 yaitu buatlah doa syukur. Anak-anak buatlah doa syukur dengan tema, silakan anak-anak membuatnya. Syukur kepada Allah bisa atas berkatnya, atas hari ulang tahun misalnya, atau ucapan syukur karena diberi hadiah oleh orang tua. Silakan dengan tema bebas tetapi dengan wujud syukur. Nah, itu anak-anak silakan dikerjakan dengan baik. Nah, baik anak-anak, mari kita mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mensyukuri anugerah-Mu ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan salam sehat.